Selamat datang wahai saudara yang dirahmati Allah. Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda saudara sekalian, ini adalah petunjuk dari Allah SWT. Marilah kita sempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga di akhirat kelak selalu mendapatkan syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang, serta keberhasilan setiap langkah yang kita usahakan. Amin ya robbal alamin. Setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, sedikit demi sedikit iman masyarakat semakin menipis. Tentu saja itu adalah ulah dari iblis yang mengajak manusia masuk ke dalam neraka bersamanya. Kemudian mereka gemar membuat patung untuk menghormati pahlawan leluhur atau tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung itu diberi nama sesuai dengan nama para tokoh tersebut. Dari yang awalnya hanya sebagai penghormatan, lama-kelamaan mereka menyembah patung tersebut. Mereka percaya patung itu memiliki kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Ada 5 patung yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Inilah awal manusia menyembah berhala. Itu semua adalah ulah iblis yang mengajak manusia pada kesesatan. Namun demikian, Allah tidak akan membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka dari itu, Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nuh. Ia adalah cucu Nabi Idris, untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan menyembah berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh mempunyai fisik yang kuat serta umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya yang begitu mulia dan sabar, rendah hati, soleh, dan cerdas. Nabi Nuh merupakan Rasul Allah yang pertama kalinya. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Beliau mengajak masyarakat meminta ampun kepada Allah atas dosa yang mereka perbuat, kembali kepada Allah agar tidak terkena azab darinya. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai caranya. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dengan cara terang-terangan di depan semua orang, dan juga dengan cara mendatangi rumah perorangan siang dan malam kurang lebih selama 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Mereka pengikut Nabi Nuh merupakan orang yang miskin dan orang pekerja kasar. Jumlahnya hanya sekitar 80 orang saja. Yakni sebagian kaumnya ada yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong serta menutup rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mendakwai mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab kepada mereka, seperti yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, janganlah banyak bicara. Jika seruanmu itu benar, maka datanglah azab itu kepada kami. Kami yakin meskipun kelakuan kami seperti ini tidak akan terkena azab apapun. Nabi Nuh pun kemudian berdoa kepada Allah untuk menolong dirinya bersama kaumnya. Nabi Nuh juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selama 950 tahun ia berdakwah untuk kaumnya, namun mengalami pembangkangan dari kaumnya yang begitu keterlaluan. Kemudian Allah berfirman bahwa pengikut Nabi Nuh hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka tidak akan pernah beriman karena mereka sudah sangat sesat. Karena mendengar firman Allah yang seperti itu, Nabi Nuh pun lantas berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, musnahkan semua orang yang durhaka itu dari bumi, daripada nanti mereka akan melahirkan orang-orang yang durhaka juga, yang nantinya akan membuat kerusakan di muka bumi."
Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Pada saat itu ilmu perkapalan belum bisa berkembang dengan baik. Maka dari itu Allah sendiri yang mengajari Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kemudian Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu yang diambilnya dari hutan-hutan. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi melihat pembuatan kapal Nabi Nuh. Mereka tidak habis pikir karena mereka semua tinggal jauh dari lautan. Lihatlah, terbukti bahwa Nuh itu gila. Mendengar ejekan dari sebagian kaumnya, Nabi Nuh tetap bersabar dan tekun untuk menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal itu pun selesai. Inilah kapal pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk mengumpulkan binatang ternak sepasang-pasang, jantan dan betina, untuk menaiki kapal tersebut beserta pengikut yang iman kepada Nabi Nuh serta semua keluarga Nabi Nuh kecuali anak dan istrinya. Mereka tidak beriman dan termasuk orang yang durhaka kepada Allah. Setelah itu langit berubah menjadi gelap dan angin bertiup sangat kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat dari dalam tanah. Air memancar dengan sangat deras, dengan cepat air membanjiri bumi. Semakin lama air semakin tinggi menenggelamkan semua yang ada di bumi, termasuk orang-orang yang di luar kapal Nabi Nuh. Pada saat itu Nabi Nuh sempat melihat anaknya yang berusaha lari dari genangan air. Nabi Nuh pun mengajak anaknya untuk naik ke kapal, namun anaknya menolak. Akhirnya anak jari Nabi Nuh yang bernama Kan'an musnah ditelan oleh banjir. Nabi Nuh hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menerima itu semua. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu, dan kapal Nabi Nuh pun berlabuh ke tempat yang baru, dan mereka semua keluar dari kapal tersebut, termasuk pengikut Nabi Nuh dan binatang ternak yang berpasang-pasangan. Mereka semua memulai kehidupan baru di tempat tersebut. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari cerita Nabi Nuh, orang yang tidak percaya Allah dan tidak percaya Rasul akan ditimpa azab yang begitu menyedihkan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.